Ratusan petani dan aktivis di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Rabu pagi tadi berunjuk rasa di depan kantor Bupati Nrekang. Karena tidak diperbolehkan masuk, pengunjuk rasa mengamuk hingga merobohkan gerbang kantor, hingga terlibat saling dorong dengan polisi, serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Massa mendesak untuk bertemu Bupati Nrekang untuk menolak penggusuran lahan yang dilakukan PT PN 14. Akibat digusur, ratusan warga di 5 desa kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. 1.260 hektar dan 2.020 hektar harus diinventarisasi dan diukur dan dibentuk tim oleh pemerintah Kabupaten Nrekang bersama BPN, bersama PT PN sebelum PT PN bekerja. Artinya itu harus selesai dulu. Akibat unjuk rasa ini, ruas jalan depan kantor bupati ditutup sementara karena pengunjuk rasa juga membakar ban bekas di tengah jalan. Ini video amatir menunjukkan saat warga beramai-ramai menghakimi Muhammad Rafli Ramadan. Pelajar kelas 2 SMA N3 Cikarang Utara ini dituduh membegal motor seorang warga yang tengah melintas di Jalan Raya Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Peristiwa bermula saat korban mengendarai motor seorang diri terjatuh karena panik diteriaki begal oleh warga. Sementara 2 temannya yang lain diketahui melarikan diri. Ketua RW setempat sempat berusaha mengamankan Muhammad Rifki, namun tak berhasil karena banyaknya warga yang menghakimi. Diamanin dulu, dimasukin ke bawah kolong balai itu. Ya saya juga nggak tahan, nggak kuat menghadapi masa itu. Ya setelah itu lah dipukulin juga tuh. Udah saya halang-halangin, ternyata nggak kuat. Usai dihakimi massa, Muhammad Rafli sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati, namun nyawanya tak tertolong saat dalam perjalanan. Ia diketahui menderita luka-luka yang cukup berat, sementara orang tua Muhammad Rafli tak menyangka anaknya tewas secara tragis karena dituduh membegal. Sebelumnya anaknya pamit menghadiri resepsi pernikahan bersama teman dekatnya. Anak saya waktu itu malam keluar, bilangnya mau kondangan sama saya. Terus tiba-tiba saya dapat kabar tengah malam anak saya sudah digebukin sama massa. Pokoknya saya minta keluarga minta keadilan aja. Keadilan harus ditegakkan. Orang tua Muhammad Rafli kini berniat melaporkan kasus yang menimpa anaknya ke Polres Metro Bekasi. Orang tua berharap para pelaku yang menghakimi anaknya ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tergoda dengan paras cantik, seorang pemuda di Lebong, Bengkulu memperdaya hingga meruda paksa seorang siswi SMA yang hendak mendaftar seleksi Paskibra. Berdalih sebagai senior Paskibra, pelaku mengajak korban bertemu untuk memberikan informasi bagaimana cara mendaftar Paskibra yang baik, yang ternyata hanyalah akal bulus pelaku. Pemirsa, selain kasus ruda paksa selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Puluhan anak berusia 10 tahun terlibat tawuran di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mirisnya, tawuran bocah ini tidak dilerai dan malah jadi tontonan warga dewasa. Tawuran antar bocah berusia 10 hingga 15 tahun ini terjadi di kawasan Taman Makam Pahlawan Medan Belawan, Kota Medan. Kubu bocah lorong melati saling lempar batu dengan bocah-bocah lorong papan. Sejumlah anak bahkan membawa senjata tajam seperti parang hingga celurit. Mirisnya, bukan dilerai, aksi tawuran anak-anak justru jadi tontonan warga sekitar. Tawuran antar bocah ini sudah beberapa kali terjadi, diduga berawal dari saling ejek. Bang, ini udah sering nih Bang kayak gini Bang? Kemarin itu udah sempat berhenti, udah damai, udah berhenti lama. Minggu ini ada lagi. Penyebabnya apa nih Bang? Anak-anak Bang ada, kita nggak tahu kita Bang, anak-anak ini tiba-tiba ini dah, kejadiannya.
Akibat aksi tawuran ini sejumlah pedagang harus menutup kiosnya. Sementara sejumlah pengguna jalan juga harus memutar balik. Sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu, Jawa Timur digelar hari ini. Sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu digelar di Pengadilan Negeri Malang. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan digelar secara tertutup. Bahkan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait yang turut hadir tidak diperkenankan untuk ada di dalam ruang sidang. Aris mengaku ingin tahu pasal yang akan digunakan jaksa penuntut umum pada terdakwa JE yang turut hadir dalam sidang perdana ini. Ternyata memang JE sudah ditahan, karena tadi juga dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan. Jadi itu sesuatu yang saya hormati, bahwa Kejari sungguh-sungguh menegakkan hukum, bahwa setiap kali berkas perkara yang sudah dianggap P21, maka secara fisik orangnya juga atau tersangka juga diserahkan. Tadi sudah dihadirkan. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, tentu kita akan dengarkan dakwaannya apa. Pasal yang berlapis itu yang mana. Dalam sidang ini, terdakwa JE disangkakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Unjuk rasa dari massa gabungan masyarakat berbagai elemen mewarnai sidang ini. Massa meminta Pengadilan Negeri Malang tegas dan bisa memberikan vonis yang adil terhadap kasus predator anak yang mencuat sejak 9 bulan lalu. Niat ingin menanyakan informasi seleksi calon paskibraka, seorang siswi SMA di Kabupaten Lebong, Bengkulu justru diperkosa oleh senior paskibrakanya. Sempat buron selama 1 bulan, pelaku akhirnya diringkus polisi. NA, pemuda 20 tahun asal Kecamatan Kabupaten Lebong, Bengkulu ini diringkus polisi usai dilaporkan telah mencabuli seorang siswi SMA berusia 16 tahun. Orang tua korban sempat meminta pertanggungjawaban pelaku, namun pelaku justru kabur. Pelaku yang sempat buron 1 bulan akhirnya dibekuk di Kota Bengkulu. Kejadian berawal saat korban yang berniat mencari informasi tentang seleksi pendaftaran Paskibra menghubungi pelaku melalui pesan singkat. Pelaku lantas mengajak korban untuk bertemu. Usai mengajak korban berkeliling, pelaku justru membawa korban ke rumahnya dengan alasan berteduh karena hujan. Namun di rumah tersebut pelaku justru memperkosa korban. Satu orang laki-laki yang berinisial NA, pekerjaan kalau berdasarkan KTP itu pelajar atau mahasiswa, yang beralamatkan di Desa Tabak Baru 2, Kecamatan Lebong Atas, yang diduga tentang persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan laporan polisi. Akibat ulah cabulnya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seorang satpam yang bertugas di sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat terpaksa berhadapan dengan hukum karena memperkosa pacarnya yang masih di bawah umur. Dua sejoli itu bertemu di rumah sakit saat orang tua pacar sedang dirawat. Satpam sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat tersangkut kasus asusila setelah dilaporkan keluarga pacarnya. Pasalnya AW melakukan persetubuhan dengan kekasihnya yang masih di bawah umur. Keduanya bertemu kemudian berpacaran saat sang gadis menunggui orang tuanya yang dirawat di rumah sakit tempat AW bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan terjadi lebih dari 1 kali. Peristiwa ini terungkap saat kakak korban melihat percakapan adiknya di ponsel dengan pelaku. Awi kenapa melakukan? Karena ada hubungan kekasih. Oh, pacaran. Pacaran, siap. Pacaran. Udah berapa lama? Sebentar, 1 bulan. Memang ibunya dirawat di rumah sakit? Siap.
Kenapa kamu tega, kan anak ini masih 14 tahun? Karena si anaknya juga suka sama saya. Ini nggak melawan? Tidak, suka sama suka. Awalnya gimana, Dan? HP anaknya kita dicek oleh kakaknya, itu kok ada handphone yang punya anak ini, kok banyak chat-chat yang tidak senonoh di situ. Dari pembukaan handphone anak ini, kakaknya curiga ada apa terhadap handphone tersebut. Akhirnya tanya ke orang tuanya dan orang tuanya sampaikan komunikasi lah kepada. Pelaku diancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Berdalih kecanduan menonton video dewasa, seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tega memperkosa putri kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Dengan iming-iming akan dibelikan ponsel baru, pria itu mengajak putrinya keluar rumah lalu memperkosanya di sawah. TN, 39 tahun, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tega memperkosa anaknya yang baru berusia 14 tahun. TN dilaporkan istrinya ke Mapolres Jombang usai sang anak menceritakan aksi bejat ayahnya. Aksi bejat pelaku berawal saat pelaku mengajak korban berjalan-jalan dengan iming-iming akan dibelikan ponsel baru. Sesampainya di pesawahan, pelaku langsung memperkosa korban di tengah sawah. Usai memperkosa, pelaku membawa korban pulang dan mengancam akan dibunuh jika menceritakannya ke ibunya. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi bejatnya sudah dilakukan 3 kali. Pelaku mengiming-imingi korban akan membelikan handphone baru sehingga korban mau diajak pergi oleh pelaku. Tersangka inisial TN ini telah melakukan perbuatan mensetubuhi anak kandungnya sendiri, di mana sebanyak 3 kali yang dilakukan sejak awal bulan Januari. Kemudian yang bersangkutan awalnya merasa takut karena diancam oleh bapak kandungnya ini akan dipukulin. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polres Cimahi menangkap 2 pelaku pemerkosaan terhadap anak kandung yang masih di bawah umur. Ironisnya, salah seorang korban hingga menderita penyakit menular seksual. Polres Cimahi, Jawa Barat menangkap 2 pria asal Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi Selatan atas tuduhan pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Kedua pelaku berasal dari keluarga berbeda, namun korban yang merupakan darah dagingnya sama-sama masih di bawah umur. Menurut polisi, tersangka DS asal Padalarang meruda paksa anak kandungnya selama 2 tahun. Kejadian tragis yang menimpa korban terungkap saat dirinya mengeluh sakit pada kemaluan. Saat diperiksa, dokter mengatakan korban menderita penyakit menular seksual. Sementara tersangka DH warga Cimahi Selatan memperkosa putri kandungnya selama 3 tahun. Perbuatan tersangka dilaporkan istrinya yang curiga melihat perilaku anak dan suaminya. Saat dibujuk untuk bercerita, korban akhirnya mengaku mendapat kekerasan seksual dari ayahnya. Pelajaran buat kita, semoga tidak terjadi pada keluarga kita. Sementara kedua anak ini bersama ibunya, dan terus kita kontrol dan perhatikan dalam rangka pemulihan psikologi. Kedua pelaku diancam pasal 81 dan atau pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang ayah tiri menjabuli anaknya yang masih di bawah umur selama 1 tahun. Korban disetubuhi hingga hamil. ZA, 42 tahun menjadi tahanan Polres Sidoarjo, Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak tirinya. Pekerja serabutan ini dilaporkan istrinya karena ketahuan memperkosa anaknya hingga hamil. Korban yang masih berusia 11 tahun menuruti perbuatan biadab ayahnya karena diancam. Selain kekerasan seksual, korban juga mendapatkan kekerasan fisik.
hingga dirantai yang membuatnya trauma. Terakhir pada bulan September 2021. Jadi pada saat itu korban sudah dalam keadaan berisi, kemudian dipaksa untuk melayani lagi, kemudian oleh tersangka sempat dipukul menggunakan sapu tadi. Pelaku dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.